Oke, selamat malam. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang prediksi kemenangan game League of Legends dalam waktu 30 menit. Jadi, kita akan mencoba memprediksi ketika game itu sudah berjalan panjang, kita coba lihat dalam waktu 30 menit, data kita masukkan, apakah eh, tim mana yang akan menang, tim A atau tim B. Oke, apa itu League of Legends? League of Legends adalah suatu permainan game MOBA 5x5. Ada tim merah dan tim biru, di mana tujuan dari game ini adalah tim merah atau tim biru menghancurkan base atau menghancurkan markas musuh. Dari gambar di sini akan terlihat bahwa ada sebelum menghancurkan tower atau markas musuh, ada beberapa yang harus dihilangkan, dihancurkan dulu. Ada tower 1, 2, 3, 4, 5, ada 9 tower yang dihancurkan dan ada inhibitor. Selain itu juga pemain bisa saling membunuh, bisa mengambil monster jungle, bisa mengambil dragon, dan ada baron nantinya. Business understanding yang kita mau ambil adalah menentukan objek yang sangat impactful pada hasil game, terutama objek yang sangat signifikan untuk menaikkan peluang kemenangan. Objek ini diambil dan dari lawan untuk menentukan peluang kemenangan juga. Selain itu adalah memprediksi kemenangan ketika waktu berjalan 30 menit. Jadi game belum selesai, kita sudah bisa memprediksi persentase kemenangan tim A sama tim B lebih besar mana. Kita ambil contohnya adalah 30 menit. Data understanding, data yang kita pilih adalah data dari data record dari tahun 2015 sampai 2019. Data ini berupa record lomba antara tim A dengan tim B, yang di sini ada beberapa data yang di sini ada goal difference, panjang game, perolehan gold, kemudian berapa kali kill, dan tower dihancurkan di menit keberapa, inhibitor dihancurkan menit keberapa, dragon mati menit keberapa. Dragon di sini dia akan ketika sudah dibunuh akan secara periodik muncul dan kita tim akan saling menghancurkan. Kemudian dari sini ada baron juga, perolehan gold dan sebagainya antara tim merah dan tim biru. Data yang kita ambil ketika dilihat di sini ada sebanyak 7.620 baris atau data yang masuk dengan 57 kolom. Ada 57 kolom. Data preparasi data di sini karena yang dilakukan adalah preparasi data yang dilakukan adalah menghilangkan dulu kode-kode yang tidak sesuai, yang akan membuat error. Data-data ini misalnya kurung kurawal, karena data di dalam data yang masuk di dalam record itu adalah data array, data panjang, data array. Jadi kalau kita lihat di sini akan terlihat di sini ada data array ya. Ada berapa kematian di sini. Kan mati itu kan, dibunuh itu kan mereka akan saling membunuh, sehingga akan banyak sekali kill istilahnya ya, banyak sekali kill. Di sini akan dihilangkan dulu. Kemudian setelah itu, karena data tadi berupa array, sehingga kita tidak memerlukan
waktu kapan towernya dihancurkan, towernya dibunuh, dihancurkan di menit keberapa tower yang mana. Tapi kita akan ngambil berapa tower yang dihancurkan. Kemudian berapa dragon yang sudah dihancurkan, dibunuh, berapa baron yang sudah dibunuh, dan sebagainya. Sehingga akan diambil adalah panjang datanya. Diambil panjang datanya, sehingga dari sini dan dari sini akan kita yang data array tadi hanya diambil yang diambil hanya panjang data saja. Selain itu, kemenangan kita tambahkan juga kolom kemenangan. Jadi kalau yang menang adalah tim merah, kita akan buat kalau merah 1, kalau biru adalah 1, tapi kalau yang menang tim merah adalah 2. Jadi kalau menang jadi 2, jadi tim merah adalah 2, dan kalau biru adalah 1. Jadi sebenarnya blue result-nya 1 dan 2. Seperti ini. Kalau yang menang adalah biru adalah 1, tapi kalau yang biru kalah jadinya 2. Sehingga datanya seperti ini. Dari sini kemudian kita akan buat modeling. Kita buat korelasi dulu antara berapa objek tadi. Misalnya objek yang kill berapa kill, biru kill berapa, towernya hancur berapa, inhibnya dihancurkan menit berapa, dragonnya mati dibunuh tim biru kapan, tim baron dibunuh tim biru kapan, dan baik itu dan juga yang merah, tim merah juga seperti itu. Jadi data-data itu kita masukkan, kita ambil yang itu, sedangkan yang tadi yang banyak data seperti tag dan sebagainya, tahun, season, type, kemudian blue team tag kita buang. Jadi data-data yang itu yang nggak kita gunakan kita buang. Kemudian kita buat korelasi. Jadi kita buat korelasi antara objek-objek tadi dengan kemenangan. Jadi dengan kemenangan, dan kita bisa dilihat dari sini, dari kolom winner-nya, korelasi merah mendapat Herald, jadi korelasi menangan dengan merah membunuh Herald ada berapa persen, kemudian Barons ada berapa persen, begitu juga dengan biru. Jadi ini adalah merah, jadi bisa kita lihat dari sini ya. Ini kemenangan, persentase kemenangan. Kemudian dari sini kita cari multikoloranitas, nilai VIF-nya, berapa besar nilai VIF yang masuk, berapa nilai VIF yang besar. Kemudian kita dari objek-objek tadi kita coba list, dan ternyata nilai perolehan gold itu korelasinya besar dengan kemenangan. Blue team gold dan red team gold itu 6,5, kemudian blue team goldnya 5,97. Jadi persentase kemenangannya besar. Dan persentase kemenangan ini yang besar ini kita hilangkan, sehingga kita hanya mencari persentase yang lain. Jadi yang kill-nya, tower dihancurkan, membunuh inhib, menghancurkan dragon, membunuh baron, dan sebagainya. Ini akan kita masukkan baik itu yang merah maupun biru. Kita buat training, kita split datanya. Jadi dengan outputnya adalah winnernya, kemenangan, dengan inputannya adalah objek-objek tadi. Kita menggunakan logistic regression, menggunakan logistic regression dari skitlearn, dan dari sini ketika dievaluasi
akurasi logistisnya adalah 81,95. Jadi dievaluasi psikologisnya adalah 81,95. Jadi lumayan bagus. Saat itu kita coba tes model tadi, kita coba tes dengan data yang baris ke log 16, trend log 16, baris ke 17 atau 16 istilahnya. Kemudian kita lihat dari 30 menit, itu persentase kemenangannya yang menang yang mana. Dari sini kemenangan yang biru adalah 4,19%, tim merah adalah 95%. Jadi kita lihat prosentasenya, kita coba lihat di sini, tim merah yang 16 ya. Nah, ada DIK dan tim biru adalah DIK, tim merah adalah WFX, dan panjang datanya adalah 40, panjang gamenya adalah 40 menit. Hasilnya adalah kemenangan adalah tim merah. Jadi testingnya berhasil, dan probabilitasnya dan probabilitas di menit ke-30 bisa kita prediksi tepat ya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa dengan objek-objek tadi seperti membunuh baron, membunuh dragon, kemudian tower, itu akan menghasilkan kemenangan, persentasinya semakin besar. Dengan menggunakan model lain, setelah 30 menit akan kelihatan bahwa dengan membunuh dragon itu dampaknya sangat besar dalam waktu yang 30 menit. Karena waktunya tidak cukup sehingga metode yang itu tidak saya sampaikan. Oke, terima kasih untuk presentasi hari ini tentang prediksi kemenangan game LoL dalam waktu 30 menit. Terima kasih, selamat malam.